Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat desa Wonosemoro, namun hawa dingin yang tidak wajar sudah mulai merayap naik dari permukaan tanah. Rina, gadis kota berusia 20 tahun yang terpaksa pulang ke desa leluhurnya karena wasiat mendiang neneknya, berdiri mematung di pinggir jalan setapak. Di depannya, berdiri sesosok raksasa purba yang telah ada jauh sebelum desa ini dipetakan, pohon randu alas. Batangnya begitu besar, mungkin butuh 10 orang dewasa untuk melingkarinya, dengan kulit kayu yang pecah-pecah menyerupai wajah-wajah yang sedang merintih kesakitan. Jangan terlalu lama menatapnya, Rin, dia tidak suka diperhatikan. Bisik Pak Dewarno, membuat Rina terlonjak. Pak Dewarno berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, matanya terus menghindari arah pohon itu. Pernahkah kalian merasa bahwa sebuah benda mati sebenarnya sedang balas menatap kalian dengan rasa lapar yang tak terkatakan? Pohon randu alas itu bukan sekadar pohon. Di desa ini, ia dikenal sebagai sang pemanggil. Mitosnya, akar-akarnya yang menonjol keluar dari tanah seperti urat nadi raksasa tidak hanya menghisap air, tetapi juga menghisap sisa-sisa ingatan dari roh-roh yang tersesat. Berdasarkan riset yang pernah Rina baca secara sekilas di internet tentang urban legend Jawa Tengah, pohon jenis ini sering dikaitkan dengan setra ganda mayit, tempat bersemayamnya para lelembut dan danyang. Namun, di Wonosemoro, ceritanya jauh lebih kelam. Malam itu, di dalam rumah kayu tua milik neneknya, Rina tidak bisa memejamkan mata. Suasana begitu sunyi, namun telinganya menangkap suara-suara kecil yang ganjil. Bunyi gesekan dahan di atap rumah, padahal tidak ada angin, dan bau itu, bau melati yang sudah membusuk, bercampur dengan aroma amis yang samar. Rina bangkit dari tempat tidurnya, langkah kakinya berderit di atas lantai kayu. Ia mendekati jendela dan melihat ke arah hutan di ujung desa. Di sana, di kegelapan yang pekat, ia melihat sesuatu yang mustahil. Sebuah cahaya merah redup berdenyut dari balik rimbunnya daun randu alas. Cahaya itu seperti detak jantung. Rina merasa seolah ada seutas benang tak kasat mata yang menarik dadanya, memaksanya untuk melangkah keluar. Apakah itu rasa penasaran, ataukah sesuatu yang lebih purba sedang memanggil namanya? Rina keluar dari rumah tanpa alas kaki. Tanah yang ia pijak terasa sangat dingin, hampir seperti menyentuh es, padahal ini adalah musim kemarau yang gersang. Semakin ia mendekati pohon itu, suhu udara turun drastis. Rina bisa melihat napasnya sendiri menguap di udara. Di bawah naungan dahan-dahannya yang menjuntai, ia menemukan sesajen yang masih segar, bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, dan sebuah cermin retak yang menghadap tepat ke arah batang pohon. Di cermin itu, Rina tidak melihat bayangannya sendiri. Ia melihat kerumunan orang berdiri di belakangnya. Orang-orang dengan pakaian kuno, wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka kosong tanpa pupil. Mereka sedang menunggu, Rin. Sebuah suara parau terdengar dari balik batang pohon. Rina membeku. Dari balik akar yang melilit, muncul sosok wanita tua yang ia kenali sebagai Nyi Lastri, sang penjaga punden desa. Nyi Lastri memegang sebuah kendi tanah liat. Pohon ini adalah mercusuar bagi mereka yang tak punya rumah. Dan setiap 20 tahun, sang pemanggil butuh lidah baru untuk menceritakan kisah mereka. Seketika, akar-akar di bawah kaki Rina mulai bergerak. Mereka melilit pergelangan kakinya dengan gerakan halus namun sangat kuat. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya seolah tertelan oleh keheningan hutan. Ia merasakan sensasi aneh, ingatan-ingatannya mulai memudar. Ia lupa nama ibunya, ia lupa warna kesukaannya, ia lupa mengapa ia datang ke desa ini. Sebagai gantinya, kepalanya dipenuhi oleh ribuan suara tangisan, jeritan perang masa lalu, dan bisikan-bisikan keputusasaan dari roh-roh yang terperangkap di dalam serat kayu pohon tersebut. Pak Dewarno pernah bercerita bahwa randu alas ini pernah terbakar hebat puluhan tahun lalu, namun kembali hijau dalam semalam. Sekarang Rina tahu mengapa. Pohon itu tidak hidup dari fotosintesis, melainkan dari energi kehidupan yang ia pancing setiap 2 dekade. Rina melihat tangannya mulai berubah warna, menjadi pucat dan kaku seperti kulit kayu. Ia melihat arwah neneknya berdiri di antara kerumunan roh itu, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam, sekaligus rasa lega karena akhirnya ada yang menggantikannya. Saat fajar menyingsing, warga desa menemukan kamar Rina kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda penculikan.
Hanya ada satu hal yang ganjil. Di pohon randu alas yang keramat itu, tumbuh sebuah dahan baru yang lentur dengan daun yang sangat hijau, seolah-olah baru saja mendapatkan asupan nutrisi yang melimpah. Dan jika kalian mendekatkan telinga ke batang pohon itu saat tengah malam, kalian tidak akan mendengar suara angin, melainkan suara seorang gadis muda yang terus-menerus membisikkan satu kata, "Tolong." Misteri hilangnya Rina menjadi urban legend baru yang viral di media sosial. Namun bagi warga Wonosemoro, itu hanyalah siklus alam yang harus mereka jaga. Mereka tetap menaruh sesajen, mereka tetap melilitkan kain poleng di batangnya, dan mereka tetap memperingatkan anak cucu mereka, jangan pernah menjawab jika pohon itu memanggil namamu. Karena sekali kau menyahut, kau bukan lagi milik dunia ini. Siapa yang tahu, mungkin saat ini pohon itu sedang mengincar salah satu dari kalian yang sedang membaca kisah ini di tempat yang sunyi? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.